Tuhan bersamamu dan bersama roh. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa datanglah murid-murid Yohanes kepada Yesus dan bertanya, "Kami dan orang Farisi berpuasa, tetapi mengapa murid-muridmu tidak?" Jawab Yesus kepada mereka, "Dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berduka cita selama mempelai itu bersama mereka? Tetapi akan tiba waktunya mempelai itu diambil dari mereka, dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Tak seorang pun menambalkan secarik kain yang belum susut pada baju yang tua. Karena jika demikian, kain penambal itu akan mencabik baju itu, lalu makin besarlah koyaknya. Begitu pula, anggur yang baru tidak diisikan ke dalam kantong kulit yang tua. Karena jika demikian, kantong itu akan koyak sehingga anggur itu terbuang dan kantong itu pun hancur. Tetapi anggur yang baru disimpan orang dalam kantong yang baru. Dan dengan demikian terpeliharalah kedua-duanya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, melalui bacaan Injil, Tuhan Yesus melukiskan dengan indah bagaimana Tuhan Yesus menempatkan murid-muridnya di hadapannya, bukan sebagai hamba atau batur tukon babu, namun Tuhan Yesus menempatkan murid-muridnya sebagai sahabat-sahabat, bagaimana dilukiskan sahabat-sahabat dengan mempelai laki-laki, dan Tuhan Yesus menempatkan dirinya sebagai mempelai laki-laki. Kehadiran mempelai laki-laki di tengah para sahabatnya tentu bukan saat berduka cita, bersedih, meratap, menangis, namun sebagai kesempatan bagi para sahabat untuk selalu gembira, riang ria, bernyanyi saat bahagia karena sang mempelai ada di tengah-tengah mereka. Demikian juga Presiden kasih kehadiran Tuhan Yesus Tuhan Yesus telah datang di tengah-tengah kita dan tinggal di antara kita. Ia telah mengajarkan bagaimana hidup yang benar, bagaimana berbakti secara benar di hadapan Allah, dan benar-benar kasih-Nya dilimpahkan kepada kita. Juga kita diberi teladan oleh Tuhan kita Yesus Kristus sendiri soal pengampunan
soal kerendahan hati, soal mencintai sampai tuntas, sampai akhir, dan bagaimana bersikap dalam segala hal. Untuk itu Presiden kasih hendaknya dalam hidup kita di dunia ini senantiasa hidup gembira hidup bahagia karena kita mempunyai Tuhan yang sungguh luar biasa dalam segalanya. Ini alasan sebagai murid-muridnya kita hidup di dunia ini hidup gembira, hidup semangat, hidup bersukacita, hidup bahagia, dan hendaknya juga senantiasa memuji dan meluluhkan Bapa kita, karena kita telah diberi anugerah yang istimewa, putranya sendiri diutus kepada kita sebagai penyelamat. Maka hendaknya mari kita senantiasa membangun relasi dengan Tuhan kita, relasi yang akrab, yang intim dalam doa-doa kita dan juga dalam hidup kita sehari-hari, dalam praktek tutur kata tindakan. Ini yang harus kita usahakan, membangun relasi dengan Tuhan kita seakrab mungkin, seintim mungkin. Karena demikian kita akan senantiasa diteguhkan dalam perjalanan pengembaraan kita di dunia ini.